everyone, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang pengawasan dan pengendalian dalam manajemen. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Yasmiati Syafitri dengan NIM 72311420016. Perkenalkan, nama saya Natasha Sukamar Paung dengan NIM 72333420009. Semuanya, perkenalkan saya Aulia Yasminita Rafia dengan NIM 72331420001. Saya Farah Yulia Bawaiha dengan nomor peserta SNBT 231220070571. Enjoy watching! Saya akan menjelaskan pengertian pengawasan dan pengendalian. Apa sih pengawasan itu? Pengawasan diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai, dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin tujuan organisasi manajemen tercapai. Kami mengutip 3 pengertian pengawasan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lendl F. Ulrich, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang telah dikeluarkan. Kedua, menurut Sondag Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya dilaksanakan. Yang ketiga, menurut Stephen Robin, pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan dengan demikian dapat selesai secara sempurna atau accomplished sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan. Selanjutnya, pengertian pengendalian. Pengendalian adalah proses penetapan standar agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Pengendalian manajemen adalah suatu proses di mana manajer senior atau manajemen di setiap tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang diawasinya mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. Kami mengutip 3 pengertian pengendalian menurut mana? Yang pertama, menurut Harold Ford, pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara. Kedua, menurut J.L. Terry, pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Yang ketiga, menurut L. Branch, pengendalian adalah perbandingan kinerja saat ini terhadap standar yang telah ditentukan yang terkandung dalam rencana dengan maksud untuk memastikan kemajuan yang memadai dan kinerja yang memuaskan. Jenis-jenis pengawasan. Pengawasan terdiri dari beberapa jenis. Saiful Anwar menyebutkan bahwa berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pengawasan internal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris atau struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya seperti pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan kepada bawahannya sendiri. Kedua, pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris atau struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya seperti pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, dan pengawasan kode etik dan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial. Pengawasan dari segi waktunya dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama pengawasan a priori atau pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan-keputusan aparatur yang lebih rendah. Yang kedua, pengawasan a
A posteriori atau pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan aparatur pemerintah yang lebih rendah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metode pengawasan. Menurut Devang, yang dikutip oleh Sejati pada tahun 2015 di bukunya halaman 168, secara garis besar, metode pengawasan dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode pengawasan non-kuantitatif. Apa sih itu? Metode pengawasan non-kuantitatif adalah metode pengawasan yang bersifat umum terhadap kegiatan dan keadaan suatu organisasi dan lebih banyak menyangkut cara kerja dan kegiatan para karyawan. Teknik-teknik yang biasa dilakukan oleh Leon C. Mengison CS adalah observasi, pengawasan berkala, pengawasan sewaktu-waktu, laporan lisan dan tertulis, penilaian kegiatan, dan diskusi antara manajer dengan karyawan. Selanjutnya, yang kedua yaitu metode pengawasan kuantitatif. Metode pengawasan kuantitatif ini cenderung lebih spesifik dengan menggunakan tinjauan data kuantitatif untuk mengukur dan mengadakan penyesuaian seperlunya atas jumlah yang dihasilkan atau yang ditawarkan kepada konsumen. Beberapa teknik yang dapat digunakan menurut Leon C. Mengison CS yaitu adalah pengawasan anggaran, pemeriksaan efektivitas, analisis rasio, analisis break-even, dan yang terakhir, tabel waktu pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan pengawasan. Di dalam organisasi ataupun perusahaan, pasti akan melakukan pengawasan yang dilakukan oleh manajer ataupun pemimpin. Pengawasan tersebut pun pasti memiliki tujuan yang jelas demi kepentingan perusahaan ataupun organisasi tersebut. Dan tujuan pengawasannya adalah yang pertama, adaptasi lingkungan. Tujuan yang pertama ini dilakukan agar perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik itu lingkungan yang internal maupun lingkungan yang eksternal. Yang kedua yaitu meminimumkan kegagalan. Ketika perusahaan melakukan kegiatan organisasi, misalnya, pasti perusahaan tersebut berharap bahwa kegagalan terjadi seminimal-minimal mungkin. Dan yang ketiga yaitu meminimumkan biaya. Contoh, misalnya perusahaan mengalami kegagalan sebanyak 1000 unit. Pasti akan ada pemborosan biaya sebanyak 1000 unit juga dan tidak akan mendapat keuntungan bagi perusahaan tersebut. Dan yang keempat dan yang terakhir itu adalah antisipasi kompleksitas organisasi. Tujuan yang terakhir ini agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan-kegiatan organisasi yang kompleks. Saya Natasha akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pengawasan. Yang pertama yaitu penetapan standar. Ini adalah suatu pengukuran yang digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil. Bentuk standar lebih khusus adalah seperti target penjualan bulanan, anggaran, luar pasar, margin laba, dan juga sasaran produksi. Yang kedua yaitu menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan, di mana penetapan standar akan menjadi sia-sia apabila tidak disertai dengan berbagai cara untuk mengukur kegiatan secara nyata. Tahap yang ketiga yaitu pengukuran pelaksanaan kegiatan. Pengukuran pelaksanaan kegiatan ini bisa dilakukan dengan pengamatan laporan-laporan baik secara lisan maupun tertulis. Tahap yang keempat yaitu perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Tahap ini adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau dengan standar yang telah ditetapkan. Tahap yang kelima yaitu tahap pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan. Apabila analisis menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus secepatnya diambil. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pengendalian. Jenis-jenis pengendalian terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama preventif dan juga represif. Kapan pengendalian akan dilaksanakan? Pengendalian preventif dilakukan sebelum kegiatan dilakukan. Sebenarnya adalah pengecahan, sedangkan pengendalian preventif adalah dilakukan segala sesuatu yang sudah terjadi.
Yang selanjutnya yaitu jenis pengendalian aktif dan pasif. Pengendalian aktif itu dilakukan secara nyata dan dilakukan di lokasi seperti on the spot. Sedangkan yang pasif itu sifatnya tidak langsung atau sering digunakan dengan jarak jauh. Jenis pengendalian yang ketiga yaitu jenis pengendalian internal dan juga eksternal. Ini berkaitan dengan pihak yang melakukan pengendalian. Orang yang melakukan pengendalian bisa berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat pengendalian. Yang pertama adalah mengetahui ada tidaknya penyimpangan pada pemahaman karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua, mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui sejauh mana program kegiatan sudah dilaksanakan oleh karyawan. Yang keempat, mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan yang telah dimanfaatkan secara efisien. Dan yang kelima, mengetahui karyawan yang perlu diberikan penghargaan, promosi naik jabatan, ataupun diberi pelatihan lanjutan. Prinsip-prinsip pengawasan dan pengendalian. Prinsip pengawasan menurut Winardi yaitu dapat membantu usaha-usaha manajer dalam mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai rencana. Sedangkan prinsip pengendalian secara umum yaitu yang pertama, fungsi pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan harus dimengerti oleh karyawan. Yang kedua, fungsi pengendalian harus dipahami pemimpin sebagai suatu kegiatan yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang ketiga, standar untuk kerja harus dijelaskan kepada seluruh karyawan untuk dinilai kinerjanya dan yang dianggap mampu bekerja akan diberikan reward atau penghargaan. Proses pengendalian. Yang pertama, programming atau pemrograman. Di tahap ini, perusahaan menentukan program yang dilaksanakan dan memperkirakan sumber daya yang akan dialokasikan untuk program yang ditentukan. Yang kedua, budgeting atau penganggaran. Penganggaran di program harus direncanakan secara rinci dan dinyatakan dalam satu moneter untuk periode 1 tahun. Yang ketiga, operating and accounting atau operasi dan akuntansi. Di tahap ini adanya pencatatan dari berbagai sumber daya yang akan digunakan dan mencatat penerimaan-penerimaan yang dihasilkan. Dan yang keempat, reporting atau analisis atau laporan dan analisis. Di tahap ini, yang paling penting karena menutup suatu siklus dari proses pengendalian manajemen agar data untuk proses pertanggungjawaban akuntansi dapat dikumpulkan.